Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan pada sini sedang menonton video ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana memahami makna syahadat. Syahadat yang kemudian yang dimaksudkan adalah syahadat yang biasa dilakukan atau diucapkan setiap kita melaksanakan salat, terutama di dalam di dalam tasyahud ya. Baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir seperti itu ya. Diucapkan gitu ya. Ada beberapa syahadat ya. Di sini ada beberapa versi tapi maknanya sama sebetulnya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu biasanya disebutkan di dalam azan ya, seperti itu. Ada juga asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini biasanya disebutkan di dalam tasyahud seperti itu ya. Ada yang kemudian juga lengkap, ada yang keduanya atau dua-duanya lengkap. Kemudian juga ada yang disebut dengan di dalam tasyahud dan syahadat itu ada setelah diucapkan setelah wudhu ya. Setelah wudhu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita memahami makna syahadat tadi itu kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya bahwa syahadat yang pertama mengucapkan kita asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwasanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan bahwa di sini adalah kita mengucapkan dengan lisan akan tapi juga diyakini dengan hati kita. Dengan hati kita setelah itu kemudian meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Di sini ada dua rukun syahadat. Pertama adalah ada kata-kata la ilaha. Ini berarti adalah anaf yang meniadakan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk makhluk gitu ya selain Allah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan segala makhluk selain Allah, terutama seperti pohon, binatang gitu ya. Kemudian juga segala benda-benda yang kemudian biasanya dianggap oleh manusia itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, semuanya dihilangkan, semua difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian ketika kita mengucapkan itu, maka di sini kemudian kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menjadi setia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan, tidak menyembah kepada selainnya. Maka kemudian dikuatkan ada kata al-isbat di sini illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang itu mengucapkan dua kalimat syahadat pertama, asyhadu an la ilaha, harus pakai illallah, jadi lengkap ya, tidak boleh sepotong-sepotong la ilaha, bisa asyhadu an la ilaha itu berarti harus ditambah illallah. Nah, ini menetapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang dimaksudkan adalah makna syahadat yang pertama, bahwa mengandung nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aspek teologis yang berkaitan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian kalau kita lihat ya di sini bahwa ketika kemudian orang itu sudah mengucapkan kalimat syahadatnya yang pertama dengan betul-betul khusyuk kepada Allah SWT, maka dia akan meninggalkan tagut, semua benda-benda termasuk pokoknya selain Allah SWT dia tinggalkan, dia beriman kepada Allah. Maka ketika dia beriman kepada Allah SWT, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia sudah berpegang kepada tali ajarannya Islam yang kuat gitu ya. Lan bisa malah tidak akan lepas lamanya gitu. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menunjukkan bahwa orang yang
mengucapkan dua kalimat syahadat betul-betul ya, betul-betul kemudian dibenarkan di dalam hatinya, kemudian diikrarkan di dalam lisannya, kemudian diamalkan di dalam bentuk perbuatan nyatanya. Maka konsekuensi logis dari orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang pertama, dia berarti harus beribadah ya, melaksanakan segala bentuk perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini, berarti di sini adalah ada dua rukun syahadat. Yang pertama ada kata-kata la ilaha, yang kedua illallah. Jadi la ilaha berarti menafikan, meniadakan segala bentuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya diisbatkan, ditetapkan illallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak boleh dipisah ya, saling berkaitan la ilaha illallah gitu ya. Nah, kemudian kalimat syahadat yang kedua bahwa di sini kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di sini ada dua rukun. Pertama adalah kata-kata abdu, yang kedua ada kata-kata ar-rasul ya. Ada kata abdu dan rasul, ini menunjukkan bahwa abdu itu adalah seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Muhammad juga seorang hamba Allah yang sama-sama beribadah kepada Allah. Bahkan Muhammad mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum," katakanlah ya Muhammad, ya, ini firman Allah, katakanlah ya Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum," saya ini adalah manusia sama seperti kita. Artinya bahwa Muhammad itu manusia biasa, cuman bedanya Muhammad maksum dari dosa. Ya, walaupun maksum dari dosa, Muhammad itu beribadah kepada Allah karena dia kapasitasnya sebagai seorang hamba Allah. Ya, ketika Muhammad diyakini sebagai seorang hamba Allah, berarti kita sebagai makhluk Allah sama-sama seperti Muhammad tadi tidak boleh terlalu mengkultuskan kepada Muhammad SAW, sehingga kemudian Muhammad diminta pertolongannya ya, disembah-sembah, kemudian diminta, apalagi sudah meninggal dunia makamnya kemudian diminta syafaatnya, padahal Muhammad sudah meninggal dunia, seperti yang dilakukan mungkin oleh sebagian orang yang pergi ke Mekah, yang datang ke makam Muhammad, dekat Muhammad, di situ kemudian dia minta. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena itu adalah Muhammad adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian terkait dengan ini juga kadang juga kita tidak sadar ketika kita terdesak oleh sesuatu ya, diminta untuk bersumpah begitu, sehingga ya, kita bersumpahnya dua, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, yang kata-kata demi Rasulullah itu yang kemudian tidak boleh diucapkan, karena demi Rasulullah itu berarti kita minta disaksi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Padahal di sini di sini Muhammad itu sudah meninggal dunia dan bahkan kapasitas sebagai makhluk ya, sehingga otoritasnya tidak ada di sini. Ketika kita sama-sama makhluk meminta kepada Muhammad ya, itu tidak boleh dilakukan karena termasuk itu syirik. Ya, kalau demi Allah, oke, demi Allah, karena kita minta disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita tidak melakukan apapun gitu ya. Ketika kemudian kita diinterogasi gitu ya, maka kemudian kita berucap dengan senjata pamungkas, senjata terakhir, yang kemudian kita ucapkan kalimat demi Allah, maka itu yang pas ya, yang pas untuk dijawab, karena kita secara tidak langsung minta untuk saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak melakukan sesuatu di sini. Nah, jadi implikasi yang kemudian muncul bahwa Muhammad adalah sebagai hamba Allah, berarti kapasitas sama seperti kita ya, walaupun perintah dan larangannya kita lakukan, kita jalankan, dan kita meyakini bahwa Muhammad adalah seorang hamba Allah. Di samping seorang hamba Allah, Muhammad adalah sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan sesuatu di samping dia untuk dirinya juga untuk umatnya. Jadi pengertian rasul itu dia melakukan segala aktivitas untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Sehingga dia kalau kapasitas sebagai seorang rasul, maka di dalam aspek ibadah pun, sholat, ya, puasa, zakat, dan haji pun itu tidak hanya untuk Rasulullah tapi untuk umatnya. Nah, maka ketika kita memahami bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka segala konsekuensi logis dari peribadahan kepada Allah itu harus mencontoh kepada Muhammad SAW sebagai seorang hamba Allah dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu kemudian tidak melakukan segala bentuk peribadahan, termasuk apa yang diinformasikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, tidak percaya terhadap keberadaan Rasulullah, maka disinilah dia termasuk orang
melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, mengada-ngada. Misalkan kita melakukan sesuatu tapi tidak contohkan Rasulullah, itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada, ya. Apalagi kemudian dia menganggap ada sebagian orang kemudian menganggap dia sebagai rasul, sebagai utusan Allah, sebagai nabi, padahal Nabi mengatakan Muhammad SAW tidak ada nabi setelahku, begitu ya. Nah, ini fenomena yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Ada orang mengaku sebagai nabi. Nah, ini adalah pelecehan terhadap nabi, penghinaan terhadap nabi, ya. Dia tidak percaya terhadap keberadaan nabi terakhir sebagai nabi akhir zaman. Nah, disinilah kemudian kita harus memahami dari konsep rukun syahadat yang kedua. Kata-kata abduhu dan rasuluhu itu sangat bermanfaat bagi kita. Bagaimana kemudian kita berlaku baik terhadap seorang Muhammad sebagai hamba Allah, dan berlaku baik sebagai seorang Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kemudian apa yang diinformasikan Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian kita benarkan, kemudian kita jalankan sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Teman-teman yang berbahagia, pemirsa yang pada kesempatan ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan dari ketika kita membaca kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syarat dari kalimat la ilaha illallah itu ada 7 aspek, 7 kunci, ya. Pertama, kita harus punya ilmu pengetahuan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita mengerti, memahami bahwa la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa kita meniadakan segala bentuk kesyirikan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang kemudian berhak untuk disembah. Nah, itu. Jadi ada pengetahuan, tahu tentang terjemah, tahu tentang maksudnya, tahu tentang implikasi dari kalimat syahadat pertama ini. Kemudian setelah itu kemudian kita harus yakin bahwa ketika kita sudah punya ilmu, tahu ya tentang kalimat syahadat itu, maka kemudian harus didampingi dengan keyakinan. Ilmu al-munafil al-jahli, dengan pengetahuan akan meniadakan sebuah kebodohan. Kemudian keyakinan al-munafi, al-yakin al-munafi li syaki, dengan keyakinan kepada kalimat syahadat pertama, ya, maka kemudian insya Allah akan meniadakan segala keraguan di dalam diri kita. Kita yakin bahwa kalimat itu dari kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kemudian kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kemudian kita yakin, kemudian ada al-qabul al-munafi li raddi, dengan kita kemudian yakin, ilmu yakin, kemudian juga menerima, ya, dengan segala dengan segenap tenaga dan pikiran kita menerima syahadat itu. Kami juga menerima itu, insya Allah kita kemudian melaksanakan segala apa yang ada di dalamnya, ya, masuk perintahnya, larangannya, ya, kemudian kita tinggalkan yang insya Allah al-munafi liradi akan meniadakan segala bentuk penolakan terhadap perintah-perintah Allah, dan juga tidak akan melanggar segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inqiyad itu adalah ketundukan, bahwa ketika sudah qabul kemudian ada inqiyad itu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan segala peninggalan. Artinya kita akan tetap melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian didampingi dengan al-ikhlas al-munafi lisyirki, dengan keikhlasan kepada Allah, karena keikhlasan kepada Allah al-munafi lisyirki akan meniadakan segala bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti unsur riya, gitu ya, ingin dipuji orang, kemudian ingin segala sesuatu karena orang lain. Nah, itu akan hilang karena dengan bentuk keikhlasan kepada Allah. Setan pun tidak akan bisa menggoda orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sidqu al-munafi lil buhdi, ya. Lil buhtan. Jadi sidiq itu akan meniadakan segenap, karena sidiq itu artinya jujur, ya, akan meniadakan kebohongan yang ada di kita. Bisa asidku al-munafi lil kadzib, gitu ya, bahwa kejujuran akan meniadakan kebohongan dalam diri kita, maka tidak ada dusta di antara umat dan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya bahwa orang yang kemudian sudah jujur,
di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan senantiasa mengaplikasikan kejujuran, membuktikan kejujurannya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terakhir adalah ada konsep mahabbah, kecintaan kepada Allah, yang insya Allah itu akan meniadakan kebencian ya di dalam diri kita. Al-mahabbah al-munafi lilubdi, ya, akan meniadakan kebencian. Maka yang muncul kecintaan, maka segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya dilaksanakan dengan ringan, dengan mudah begitu, dengan ringan dan mudah, dan larangannya akan ditinggalkan dengan ringan dan mudah juga, karena sudah ada unsur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga syarat Muhammadur Rasulullah, artinya konsekuensi dari Muhammadur Rasulullah itu berarti syaratnya kita mengakui risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW, kemudian mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, mengikuti segala apa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian membenarkan segala apa yang diinformasikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian kita menjalankannya dengan penuh kecintaan dan melebihi kecintaannya kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita lebih memprioritaskan perkataan Muhammad, perkataan Nabi Muhammad SAW dibanding perkataan-perkataan yang lainnya. Ya, kemudian juga menjalankan sunnah-sunnahnya begitu ya, di siang hari maupun di malam hari dengan melaksanakan sholat-sholat nawafil gitu ya, sholat sunat-sunat sebagai bentuk bagian dari komitmen kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW, ketaatan kita kepada Muhammad SAW. Oke, makna syahadat itu ternyata kalau kita uraikan teman-teman, kalau kita uraikan ternyata makna syahadat itu ada 9 aspek ya. Ada kata-kata la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. La hafidha illallah, tidak ada yang memelihara, menjaga makhluk semua ya di alam semesta kecuali hanya Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengurus, memelihara manusia itu kecuali hanya Allah, dan makhluk-makhluk yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La malika illallah, tidak ada yang menguasai, memiliki antara langit dan bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La waliya illallah, tidak ada pemimpin, pelindung di bumi, langit dan bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La hakima illallah, tidak ada seorang hakim yang bijaksana kecualinya Allah Subhanahu wa taala, yang maha adil kecualinya Allah Subhanahu wa taala. La ghayata illallah, tidak ada tujuan yang berhak untuk dituju oleh manusia ketika di bumi menyembah kepada hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illallah, yang terakhir adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah konsep aplikasi dari pemaknaan kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Jadi ada, kalau kita uraikan ada 9 makna ini. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari syahadat tadi sudah disebutkan bahwa kita harus melaksanakan segala bentuk peribadahan hanya ditujukan kepada Allah, termasuk syahadat yang kedua, kita mentaati segala apa yang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan meniadakan bentuk-bentuk kebidahan yang itu adalah sesuatu yang diadakan bukan berdasar dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada hal-hal yang kemudian batalkan 2 kalimat syahadat pada orang melakukan sesuatu itu, maka batal 2 kalimat pada saat itu. Tapi kemudian kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi lagi, maka insya Allah syahadatnya menjadi tidak batal ya. Jadi pada saat melakukan, misalkan dia bertawakal bukan kepada Allah, berserah diri bukan kepada Allah, pada saat dia bertawakal bukan kepada Allah, pada saat itulah dia batal 2 kalimat syahadatnya. Tetapi kemudian kita melakukan evaluasi, bertobat kepada Allah bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu, maka insya Allah ya kalimat syahadat yang kita ucapkan itu tidak akan batal ya. Artinya tidak akan rusak begitu dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengakui bahwa semua nikmat lahir dan batin itu adalah karunia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, beramal dengan tujuan untuk selain Allah, memberikan, menghalalkan, mengharamkan, memerintah, melarang, dan hak menentukan syariat atau hukum pada umumnya bukan ditujukan kepada selain Allah, itu juga akan membatalkan 2 kalimat syahadat kita. Kemudian taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya, apalagi ini sesuatu yang
sangat berdosa sekali, dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak menegakkan hukum Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Nah, ini juga akan membatalkan dua kalimat syahadat kita, membenci Islam seluruhnya atau sebagiannya, mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat, begitu lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya, sehingga kemudian dunia dianggap sebagai segala-galanya, duit dianggap sebagai segala-galanya dibanding akhirat. Ya, sehingga lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa, lupa haji, begitu dia lebih cenderung kepada dunianya saja. Nah, ini yang dialami oleh Sa'labah ya. Dia kemudian awalnya miskin, kemudian menjadi kaya, didoakan Rasulullah, tapi ketika menjadi kaya dia lupa terhadap terhadap tugasnya sebagai manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu dia batal dua kalimat syahadatnya, kemudian memperolok-olok Al-Quran, yang menistakan Al-Quran dan hadis Nabi, apalagi kemudian juga memperolok orang-orang yang menegakkan Al-Quran dan hadis seperti para ulama ya, kemudian juga memperolok-olok mencela hukum Allah atau syiar dakwah Islam ya, itu bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Maka jangan sampai kemudian tanpa disadari kita kemudian mencela Al-Quran, mencela hadis atau mencela para ulama, kemudian menghalalkan segala apa yang diharamkan Allah dan kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi ini membuat orang terbalik, yang halal menjadi haram, yang jadi haram, kemudian yang haram menjadi halal. Atau bisa kemudian kita kita kontekstualisasikan bahwa yang kemudian yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah gitu ya. Nah, pada masa sekarang mungkin ada sebagian yang seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi karena duit, karena dunia ya, sehingga sangat sedikit orang yang menegakkan terhadap kebenaran, tapi lebih banyak orang menegakkan terhadap kesalahan ya. Nah, ini karena apa? Karena dunia, kemudian tidak beriman kepada Al-Quran seluruhnya ya, dan kepada hadis Nabi apalagi. Nah, ini sangat kontradiktif dengan rukun iman ya. Kemudian menganggap orang-orang kafir atau orang munafik sebagai pemimpin, hati-hati ya, kita harus menjadikan orang muslim sebagai pemimpin kita, jangan sampai mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan bahkan tidak mencintai orang-orang yang berakidah Islam, kemudian tidak beradab atau tidak bergaul dengan Rasulullah SAW, tidak menyenangi tauhid malah menyenangi kemusyrikan, artinya lebih senang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah dibanding bertauhid kepada Allah. Kemudian menyatakan makna yang tersirat itu bertentangan dengan makna yang tersurat, padahal ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya tidak ada yang bertentangan, semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, saling menguatkan. Tetapi orang tadi menganggap bahwa sesuatu yang tersirat dengan makna yang tersurat itu bertentangan, itu otomatis batal dua kalimat syahadatnya. Memungkiri salah satu sifat Allah, af'al Allah ya, asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hati-hati teman-teman, sifat Allah sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya, asma Allah sudah disebutkan, af'al Allah baik itu yang terkait dengan mungkin keburukan yang menimpa kepada diri kita, musibah, kemudian kebaikan yang menimpa kepada diri kita pungkiri bahwa itu adalah semua dari Allah. Kalau kita mungkiri itu, pada saat itu kita batal dua kalimat syahadatnya. Mungkir atau mengingkari sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah sebagai suri dan yang baik kita ingkari. Nah, itu juga hati-hati. Kemudian mengkafirkan orang Islam dan menghalalkan darahnya, tidak mengkafirkan orang kafir, hati-hati. Jadi kalau mengkafirkan orang Islam, jadi hati-hati, jangan sampai kemudian kita keluar kata-kata kafir terhadap orang-orang atau saudara kita yang semuslim, yang seiman gitu. Kemudian juga sampai kemudian juga membunuh, mengeluarkan darahnya ya, membunuh orang Islam itu, pada saat itu dia akan batal dua kalimat syahadatnya. Dan mengkafirkan orang kafir, itu berarti mengkafirkan dan tidak mengkafirkan orang kafir berarti dia tidak mengakui bahwa dia adalah tidak menyembah kepada Allah, padahal dia tidak menyembah kepada Allah. Tidak beriman kepada kitab-kitabnya, tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia kafir, ya sudah, dia sebut kafir saja ya, sebut kafir. Jangan kemudian kita tidak menyebut orang kafir dengan kata-kata kafir ya. Nah, ini jangan sampai terbalik, orang Islam disebut kafir, orang kafir disebut Islam. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat orang kafir, kalau kita lihat dan kita pandang orang kafir, ya kafir ya. Dengan bahasa yang lain orang menyebutnya non muslim gitu ya, non muslim gitu ya.
Nah, jangan sampai tidak mengkafirkan orang kafir karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa, tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengakui kitab Al-Qur'an sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa orang kafir itu dia akan ashabun nar, ulaika hum ashabun nar, hum fiha khalidun, dia akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya, seperti itu. Kemudian beribadah bukan kepada Allah, ini juga akan membatalkan dua kalimat syahadat kita. Melakukan kesyirikan kecil seperti aspek riya, ya, ingin dipuji oleh orang, itu bagian dari syirik kecil, dan pada saat melakukan syirik kecil itu akan batal dua kalimat syahadatnya, teman-teman, ya. Itulah teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita menjaga diri kita, ucapan, tingkah laku kita, segala perbuatan yang kemudian kita lakukan, jangan sampai kemudian perbuatan, ya, ucapan kita itu bisa membatalkan dua kalimat syahadat, ya, kalimat syahadat yang kemudian kita ucapkan setiap kita melakukan sholat, bahkan kemudian setelah wudhu atau pada saat kita mendengarkan azan, begitu ya. Jangan sampai kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman yang rahmati Allah, pemirsa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya yang singkat ini mudah-mudahan memberikan sebuah keilmuan, tambah ilmu kita, tambah kemudian pengetahuan kita dengan kita memahami, ya, memaknai dan menerjemahkan, selain itu juga melaksanakan kalimat syahadat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.